bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya Bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. Oke, view listeners, balik lagi di podcast Bisikan Lulu. Sekarang episode keberapa? 16. Oke, kemarin udah episode ke-15, berarti sekarang episode ke-16. Dan karena ini itu bulan apa ya? Mei ya? Oke, bulan Mei kita sudah mendekati Idul Adha. Betul sekali Ya. Pak ya. Karena kalau di Idul Adha itu sebenarnya ada identik sama dua hal ya. Ya. Ada lebaran haji kan? Ya, Sebagai betul. lebaran haji. Dan untuk yang kita-kita yang belum berkesempatan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, kita disunahkan untuk berkurban. Berkurban, betul sekali. Betul. Makanya di hari ini, di episode kali ini, mungkin sudah terdengar ya Pak ya, ada sound-sound alami di sekitar kita, ada Betul ya. Mungkin Bapaknya bisa niruin suaranya nggak? Mbak E mungkin ya tadi udah menyebutkan. Tapi nggak mirip, sayangnya. Ya Oke. nanti bisa lebih dekat Mbak Ya, ke hewannya langsung. Oke, nanti Ya. kita bakal muter-muter juga ya. Oke, Kita boleh. dibolehin buat muter-muter ternyata. Nah, udah ada, kita belum kenalan. Siapa Pak, kenalan dulu dong. Oh, iya. Ada Pak. Ya, oke. Nama saya Andi Prasetyo. Saya sebagai manajer atau pengelola peternakan kambing dan domba Himatana Farm Pekalongan. Oh, oke. Ya, Ini panggilannya apa nih? Pak Pak Andi aja. Oh, Pak Andi. Oke. Nggak Pak Pras. Kayaknya lebih bagus. Ya, Boleh bebas ya? lah ya. Ada sih sebagian, tapi enggak Oh, apa-apa. tapi emang Monggo, beneran silakan. ya? Iya, benar. Oh, dapat panggilan apa aja nih Pak? Pak Andi, Pak Pras, apa lagi? Banyak sih teman-teman, ya tapi bebas lah. Enggak ya kalau itu ya. Tapi kita tidak Pak Andi boleh. Himatana ada, silahkan. Oh, Pak Himatana. Iya, ada. Tapi Himatana ini tuh singkatan atau apa nih? Waduh, kita jadi kesini dulu ya. Ini kalau untuk nama sebetulnya memang dari owner kami sendiri. Oke. Untuk Himatana itu dari bahasa Jepang ya, mungkin artinya itu Artinya apa? rumput hijau yang luas seperti itu. Oh, Jadi Himatana. padang rumput, Oh, dan emang Ya. double M ya? iya betul. Nah, emang double M. Wah, kalau itu Mas Tandus. Iya. Nggak tahu deh, kita belum pernah ada yang ke sana ya. Aduh, mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi ya, karena salah satu ibadah yang dilakukan di Idul Kurban ini, Idul Adha ini itu adalah berkurban. Idul Kurban udah nyebut ya, kurban ya. Kalau menurut Pak Andi sendiri, makna berkurban ini tuh apa sih? Oh ya, oke. Menurut saya pribadi makna berkurban bukan hanya sekedar rutinitas untuk menyembelih kambing dan domba ya, tapi di situ ada makna yang lebih penting, yaitu kita menaati perintah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melaksanakan ibadah yang memang sudah dicontohkan dahulu kala, meneladani kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seperti itu. Jadi sebagai umat muslim kita wajib bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, baik itu berupa kambing dan domba, dan itu merupakan wujud ketaatan kita sebagai seorang muslim. Dan juga tentunya ada banyak makna di situ ya Mbak. Salah satunya antara lain kita bisa berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu, kemudian kita membersihkan harta dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas seperti itu. Wah, lancar sekali ya. Ternyata dan maknanya itu sangat-sangat mendalam Ya. dari Idul Kurban ini. Karena memang udah disyariatkan juga gitu ya Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk berkurban sendiri, hewan apa aja sih yang boleh kita kurbankan gitu? Sepengetahuan saya, hewan yang boleh dikurbankan itu yang pertama memang yang paling baik itu Apa? domba dan kambing ya, Domba sesuai dan dengan kambing, oke. syariat ya, sesuai dengan story. Kemudian bisa juga dengan sapi, bisa dengan kerbau, bisa dengan unta. Nggak Semut bisa nggak dong. bisa. Nggak bisa buat berbagi ya. Nggak Iya, bisa buat iya, juga bukan merupakan hewan ternak. hewan. Iya benar. Iya, betul. Tapi kalau kambing sama domba ya, kalau di masyarakat Pekalongan sendiri kayaknya lebih antusias kambing nggak sih? Atau malah kebalikannya nih, saya salah persepsi? Oh ya, kalau untuk masyarakat Pekalongan sendiri, karena kami merupakan peternak ya, yang sudah beberapa tahun ini kita membuka lapak. Lapak kita ada di daerah Kerapiak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Dari lapak kami sendiri, antusias masyarakat yang berkorban itu kebanyakan di kambing. Di kambing Iya, daripada masih domba? banyak kambing ya. Oke. Tapi kami pun menyediakan domba. Ya, kalau menurut
pengalaman kami pribadi juga, untuk kambing dan domba itu sebetulnya untuk daging ya, saya bilang karkas ya, itu sebetulnya banyak domba sebetulnya. Enakan domba? Enaknya juga enak domba. Makanya kan sekarang banyak ya di daerah tetangga kita, ada di daerah Tegal, untuk sate-sate itu pakainya domba karena dagingnya itu lebih empuk, kemudian untuk baunya itu tidak perengus seperti kambing. Terus juga harganya tentunya lebih murah dan kualitas daging maupun karkasnya itu lebih banyak domba seperti itu. Tapi kalau buat dijual-jual itu malah lebih terkenal cempe gitu nggak sih? Kalau untuk dijual sebetulnya kalau cempe ini untuk kuliner ya maksudnya ya. Kalau untuk kuliner itu cuma ini aja Mbak, bahasa marketing aja sih. Oh, ya. Tapi aslinya enggak? Enggak sih, yang dipakai itu tetap kalau di Tegal itu domba yang muda seperti itu. Tapi mungkin untuk bahasa marketingnya itu cempe gitu ya. Padahal yang dipakai sebetulnya kambing muda. Oh, itu bukan, beda lagi guys. Beda lagi. Wah, apakah jangan-jangan sebenarnya kita dibohongi selama ini? Nah, kalau berkurban ya Pak ya, Pak Andi dulu pertama kali kurban di tahun berapa nih? Kalau sendiri ada pengalaman apa gitu nggak sih? Misal kayak aku dulu itu waktu SD pengen kurban pertama kali pakai duit sendiri, nabung berapa tahun gitu. Oh iya, kalau untuk pengalaman berkurban saya pribadi, dulu saya alhamdulillah waktu udah kerja ya. Jadi waktu udah kerja, memang waktu masih remaja ya. Jadi remaja itu saya udah kerja dengan cara sekitar 19 tahun saya udah kurban. 19 tahun nggak remaja deh. Remaja dong. Remaja dong. Ngarang. Enggak lah. Terus apa yang 25 ke atas apa dong? Alhamdulillah. Oke, Ya, lanjut. waktu masih remaja, pengalaman pribadi saya waktu ingin berkurban karena memang kemampuan finansial kita masih terbatas waktu itu. Jadi kita menabung ya. Ya kita menabung, kita sesuaikan dengan harga kambing atau domba pada saat itu. Misalkan harga kambing di 2 juta, ya kita mungkin per bulan bisa menyisihkan uang semisal 200.000 seperti itu selama 10 bulan. Jadi nanti ketika Idul Adha tabungan kita sudah mencapai 2 juta, itu bisa untuk membeli kambing atau domba yang untuk dikurbankan seperti itu. Oh wow, keren ya. Nggak Atas namanya hamba Allah apa nama? Waktu itu atas nama pribadi ya, waktu itu ya, karena memang di kampung seperti itu. Lumayan jarang nggak sih yang pakai hamba Allah gitu ya? Apalagi kalau misal nih ya kita baru kurban pertama kali, pasti pengennya ya pakai nama pribadi, ya kan? Tapi nggak flexing ya. Iya, bukan. Maksudnya itu kayak apa ya? Sebagai salah satu pencapaian kita gitu loh. Alhamdulillah nih bisa kurban dengan duit sendiri gitu. Oke. Iya, memang memang untuk sedekah itu kan ada 2 setahu saya ya. Sedekah yang ditunjukkan dan yang tidak ditunjukkan. Ya, kan terang-terangan. Ya kan ada. Yang terang-terangan itu bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita mau flexing, bukan, tapi kita memberikan contoh bagi masyarakat luas kalau kita itu wajib bagi muslim yang mampu untuk melaksanakan kurban seperti itu. Nah, waktu itu kenapa nggak ikut rombongan sapi Pak? Lebih milih beli kambing gitu? Afdolnya ya, saya ngikuti afdolnya. Iya. Soalnya katanya kan kalau semisal nih ya, cuma dengar-dengar aja sih. Kalau semisal ikut kita sembelihan di musola kampung gitu kan, itu bakal lebih banyak dapatnya itu kalau kita ikut rombongan sapi, bener apa enggak? Iya betul. Oke, untuk patungan ya, iya. Mungkin betul seperti itu. Untuk daging memang lebih banyak patungan ya, misalkan sapi, kerbau atau yang lain. Itu memang dagingnya lebih banyak dan harganya lebih murah. Tapi kita kan kembali lagi ke syariat ya. Ke syariat itu setahu saya itu memang afdolnya itu di kambing dan domba. Kambing dan domba. Iya, karena perintahnya kambing dan domba. Baru setelah itu mungkin hewan ternak yang lain. Nah, oh itu kalau daging pakai kita sapi, patungan sapi, itu lebih banyak ya. Tapi kalau semisal ya dari tahun ke tahun itu harga hewan ternak naik atau stagnan di situ aja atau malah turun atau gimana nih? Kan ini pasar ekonomi tuh masih turun masih lesu ya. Oke, jadi pengalaman kami pribadi karena saya memang keluarga seorang peternak ya. Jadi saya tahu untuk harga hewan ternak ini mulai dari kambing, domba maupun sapi, insya Allah saya tahu. Jadi untuk harga memang naik ya. Harga ternak itu selalu naik dari tahun ke tahun.
mulai dari dulu sampai sekarang itu berbeda harga. Memang untuk di tahun 2024 akhir sampai 2025 awal itu untuk harga ternak mengalami penurunan. Ya wajar aja karena memang perekonomian lagi lesu, kan banyak PHK di mana-mana Mbak, ya. Betul, Bang. Secara otomatis masyarakat tidak ada uang beredar kan di masyarakat. Jadi untuk harga kambing dan domba ini juga mengalami penurunan seperti itu. Oh, berarti penurunan harga hewan ternak ini tuh sesuatu yang langka ya kalau dari dulu gitu? Kalau dari dulu, ya suatu yang langka. Justru di tahun ini dengan adanya penurunan harga, menurut saya bagi masyarakat yang mampu, itu momentum ya, momentum untuk berkurban seperti itu. Karena kan harganya kan murah, terus barangnya banyak ya. Jadi memang momentum untuk bersedekah atau berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan. Ini berapa persen Pak penurunannya? Kalau pengamatan saya sih 25-30%, tergantung Lumayan ya? tergantung daerahnya ya. Sekali lagi tergantung daerahnya. Lumayan Ya. juga ya? Ya, tapi untuk area Jawa Tengah ya, karena alhamdulillah kita banyak saudara, kita banyak mitra atau komunitas kan banyak kita peternak-peternak, itu ya sekitar segitu, 25-30% penurunannya. Tapi kan kalau misal di hari biasa sama mendekati kurban seperti ini, tentu tetap mengalami kenaikan dong. Ya mengalami kenaikan, tapi tidak seperti tahun kemarin. Oh, Ya oke. tidak setinggi tahun kemarin. Kalau di tahun ini berapa nih kisaran? Kita jual mulai dari kambing, itu kita ada kambing betina, itu mulai dari 2 juta. 2 juta. Ya, mulai dari 2 juta sampai dengan 4 juta. Itu kambing betina. Kemudian kambing jantan kita mulai dari 2.500.000 sampai 5 juta. Oke. Kemudian kita ada domba. Domba betina itu kita mulai dari 1.900.000 domba betina sampai dengan 3 juta. Lanjut kita ada domba jantan, itu kita mulai dari 2.500.000 sampai dengan 6 juta kita ada. Kalau di sini emang benar-benar fokus ke kambing dan juga domba ya? Iya. Sapi gitu? Untuk saat ini kita belum, karena sapi kan sekali lagi kita oke. ya resikonya mungkin perekonomian lagi lesu. Kalau tahun kemarin kita menyediakan sapi, cuma untuk tahun ini kayaknya nggak dulu lah, resikonya terlalu tinggi. Nah, kalau di tahun ini jumlahnya sama kayak tahun kemarin atau dikurangin atau malah ditambah nih kambing-kambing domba-dombanya ini? Untuk korban sendiri kita mengurangi ya, mengurangi. Jujur kita mengurangi. Di tahun kemarin kita menyediakan 120 ekor untuk kambing dan domba, kemudian untuk sapi kita 25 ekor. Tapi di tahun ini sapi kita tiadakan, kemudian untuk kambing dan domba kita berada di 80 ekor. Oh, berarti sapinya dihilangin, kambing dombanya diturunin ya? Dikurangin Iya ya? kita kurangin semua karena kita nggak mau resiko Mbak ya. Kita kan juga harus bisa ini ya, menganalisa dan mengevaluasi perekonomian ya sebagai seorang peternak dan pebisnis seperti itu. Pak Andi ini udah terjun di dunia peternakan dari kapan, Pak? Kalau saya mulai kecil ya, karena dulu kan anak seorang peternak, jadinya saya udah mulai belajar dari usia dini. Jadi ya alhamdulillah lah pengalaman kita ada. Ternak piton nggak? Saya punya ular loh, Oh, pernah aja, punya Pak? loh. Apa aja? Ya paling piton. Sanca kembang itu pernah punya. Oh, emang ternak ular? Enggak sih, cuma hobi aja. Oh, hobi. Terus Ya. ternak apa lagi kalau dulu pernahnya? Ayam ya pernah. Ayam Ya. yang unik-unik. Ayam petelur pernah. Ayam warna-warni itu aku. Wah, itu mah Kalkun pernah punya. ayam Arab. Enggak punya. Enggak. Ada beneran. Ada nggak beneran. sakral ya? Iya, yang untuk untuk kan? iya, Yang untuk ada jamu. itu. Apa? Ayam Arabnya Bukan. Enggak, ayam Arab itu bukan. kecil-kecil, ayam petelur. beda. Ya, memang ada itu biasanya untuk jamu. Telurnya kan sama dengan ayam kampung. Oke. Ya, itu ada. Tapi kan udah dari kecil ya di peternakan, nggak malah kayak, aduh aku kayaknya bosen nih di ternak, pengen ganti bidang yang lain. Yang DPR misal. Enggak lah. Itu kita bahas nanti ya, atau record aja. Oke. Oh ya, kalau untuk pengalaman sih kita banyak ya. Alhamdulillah kita juga bekerja profesional selain di bidang peternakan ada, tapi memang passion kita ya, karena passion kita di peternakan ya, selain bekerja secara profesional, kita juga ada side job seperti itu, yaitu di bidang peternakan. Karena memang peternakan menurut saya asik sih. Wow. Iya. Tapi resikonya apa aja nih Pak? Apalagi kalau di sini ya, di Himatama. Ya, resikonya banyak ya kalau di peternakan, karena kita melihara barang yang hidup, tentunya kan itu. nomor satu kesehatan.
Nomor satu kesehatan, kemudian perawatannya ya, perawatan, terus banyak sih kita kan ada manajemen pakan, terus manajemen tenaga kerja, kemudian manajemen marketing, itu semua ini harus kita perbaiki seperti itu. Kayak yang waktu itu kan kayak banyak banget berita wah tentang PMK kayak gituan kan. Betul, ya. Terus waktu masih COVID kayak gitu Iya, juga. iya. Itu kan di tahun itu malah ekonominya lebih lesu ya daripada ini. Iya, Nggak betul pernah. sih. Betul sih. Waktu PMK setelah COVID ya, Iya, setelah COVID-19 itu memang ada penyakit hewan, penyakit mulut dan kuku ya. Penyakit mulut dan kuku itu memang berbahaya bagi hewan ruminansia atau hewan pemakan ini ya, memamah biak. Ya, itu memang berbahaya, tapi tentunya kita juga sudah punya planning ya, kita punya planning sendiri, mulai dari SOP kedatangan hewan ternak itu udah kita perhatikan. Kita manajemen kesehatan itu kita juga sudah persiapkan. Kemudian ada manajemen pakan, kemudian ada manajemen kandang, manajemen tenaga kerja. Jadi peternakan Himatana Farm ini alhamdulillah kita peternakan modern ya, yang tentunya kita punya SOP yang jelas. Jadinya untuk penyakit maupun untuk kesehatan hewan itu kita selalu terjaga seperti itu. Oke. Ya. Oke, kita balik lagi ke tadi ya, yang range harga dari 1.900.000 buat domba yang paling Silakan. murah kan ya. Ya. Kalau kambing ada di 2 juta. Betul. Itu kisaran beratnya itu berapa kilo sih, Pak? Beratnya kita di 30 kilo ya. Mulai di 30 kilo ya, yang kita jual. Tentunya bobot hidup ya Mbak. Ya, bobot hidup segitu. Sampai kita 77 kilo ada. 77, wow. Ya. Itu lebih gede dari kita. Dari saya ya. Nah, kalau sekarang kan semisal kenapa? Ya. Kalau kayak orang-orang terkenal di Indonesia kayak Ya. kemarin ya Presiden Prabowo Ya. itu Ya, yang public figure ya, artis gitu ya, menyumbangkan pejabat. kan biasanya kurbannya itu bertonton yang Betul. gede banget beratnya kayak gitu. Melihat fenomena ini tuh menurut Pak Andi gimana? Ya, menurut saya, kalau saya pribadi, saya melihat dari segi positifnya ya. Kalau segi positifnya itu bagus, karena public figure itu kan harusnya memberi contoh yang bagus. Masa seorang public figure kurbannya dengan kambing atau domba atau hewan ternak yang kecil kan tentunya nggak sesuai sih. Kalau menurut saya pribadi, kalau mereka berkorban dengan hewan ternak yang fantastis ya, sampai bertonton itu kan memang hewan ternak yang super menurut saya. Itu sah-sah aja, bagus sekali. Tapi tentunya bagi kita masyarakat awam atau masyarakat umum, tentunya beternak itu jangan dilihat dari ukurannya, tapi dilihat dari niatnya, ikhlasnya, seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Wajarlah seorang presiden, dia berkorban sampai 1 ton sapi, itu wajar sekali. Iya, wajar Nah, sekali, benar. kita jangan membandingkan diri kita dengan seorang presiden tentunya. Karena kita orang awam, ya kita mampunya sapi, misalkan bisa patungan, atau misalkan kita mampunya kambing atau domba, tidak ada masalah. Yang penting itu dilihat dari ketulusan, keikhlasannya, Niatnya ya. Niatnya, betul. Nah, tapi kalau misal orang-orang Pekalongan pentingin kilogramnya juga nggak sih, beratnya juga nggak? Ada sebagian yang tanya ini tingginya berapa, Tinggi kemudian buat apa tapi Pak? namanya orang kan mungkin nanti waktu dituntun di musola kan kelihatan kayak lebih keren gagah gitu gitu ya. ya. Itu ada yang seperti itu, tapi tidak semua. Kemudian beratnya ada juga yang menanyakan seperti itu ada. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, jadi hewan kurban yang ada di Himatana Farm ini sudah kita timbang, sudah kita ukur, kemudian dari kesehatannya juga sudah kita perhatikan, yang jelas benar-benar kualitasnya sehat dan tidak hamil ya. Karena warga Pekalongan kadang membeli kambing atau domba ini sukanya kan yang betina. Jadi kita punya alat USG yang sudah kita periksa terlebih dahulu untuk hewan ternaknya sebelum kita jual, tidak bunting seperti itu. Oh, berarti meriksa sendiri Pak? Iya, kita periksa sendiri. Oh, wow. Ini kalau semisal ada yang sakit itu dipisahin, ditaruh di mana atau gimana Pak? Oh ya, jadi
kita manajemen kandang itu kita ada kandang isolasi ya. Yang sakit itu kita isolasi, yang baru datang pun nggak langsung kita masukkan ke kandang pokok ini, kita masukkan ke kandang transisi. Kemudian kita juga ada kandang baterai untuk yang sudah bunting. Kemudian kita ada kandang koloni. Jadi tempat kita kan alhamdulillah luas ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk manajemen kandang seperti yang saya sebutkan tadi. Ini kayaknya terakhir kali saya kesini ya, kalau dibandingkan sekarang, kayaknya udah mulai berkurang ya. Yang waktu awal itu full nggak sih? Iya betul, kita kemarin full, tapi alhamdulillah kita kan selain breeding, selain Idul Adha, kita kan juga trading ya, kita jual beli ya. Jadi kan Buat kita akikah udah juga? Kalau akikah biasanya kita jual hidup ya, Hidup atau kita ya. potongkan di sini nanti end user yang masak seperti itu. Berarti menerima pemotongan juga di sini? Pemotongan kita menerima. Kalau penyediaan hewan kurban ini tuh biasanya di H-min berapa Pak? Kayak harganya mulai naik ataukah harga tersebut mulai naik H-min 1 bulan atau gimana? Oh ya betul. Jadi kalau untuk harga sendiri mengalami kenaikan itu biasanya di H-min 1 bulan ya. 1 bulan ya? 1 bulan itu udah mulai kenaikan. Tapi biasanya kalau untuk peternak-peternak yang seperti kami pribadi, biasanya kita ambilnya 3 bulan sebelum Lebaran Idul Adha. Oke, benar. 2 bulan, Berarti ya. 2 bulan 2 sebelum bulan, ya. Idul Adha itu udah mulai naik? Belum, itu kita sudah mulai menyediakan. Oh, tapi udah untuk mulai. kenaikannya biasanya H-min 1 bulan. 1 bulan Sampai nanti H-min 1. Tapi afternya itu udah langsung turun gitu, misal kayak waktu H+2 gitu? Kalau H+2 masih ya, biasanya ya? masih tasrik ya, Iya, masih tasrik. H+4 itu masih tinggi harganya, tapi nanti H+1 bulan itu biasanya harga sudah stabil. Harga sudah stabil ya? Betul. Oke, H+1 bulan, berarti kalau yang mau beli, yang mau akikah kayak gitu, ditunda dulu kali ya? Tapi kalau di sini jenis-jenisnya apa aja Pak? Ini lokal semua apa gimana? Kita banyak sekali jenis ya. Kita untuk domba kita banyak sekali, mulai dari domba impor kita ada. Oke. Domba impor kita itu ada dorper, kita ada awasi. Kemudian Garut. domba Garut kita ada, tapi yang impor dulu itu tadi. Kita dorper itu full blood ya, atau masih darah murni, kita impor dari Australia. Awasi. Kemudian kita ada untuk lokalnya kita juga udah crossingan sih, tentunya domba-domba unggul. Kita ada Merino, kita ada Cross Texel, kita ada Garut juga ada, kemudian kita ada Dombos, kita ada. Macam-macam ya ternyata Macam-macam ya. betul jenisnya. Malah yang lokal yang kita jarang pakai. Tapi Ya. kalau orang-orang yang mau kurban itu kan sebenarnya nggak terlalu paham ya sama Ya. Jenis. sama jenis. Ya. Paling biasanya ya udahlah nyari yang mungkin harganya sesuai sama Ya, kantong. betul. Atau tadi ya yang beratnya itu gitu kan. Ya. Terus yang sehat. Iya Nah, betul. Kalau ciri-ciri domba atau mungkin kambing yang sehat yang oke buat kurban itu gimana Pak? Oke. Untuk domba atau kambing yang sehat itu kita lihat dari matanya dulu ya. Makanya kenapa? Matanya jernih atau bersinar, itu ya yang pertama. Kemudian untuk bulunya, Bulunya. ya untuk bulunya itu biasanya mengkilap ya. Oke. Tidak lusuh itu ya. Ya glowing lah, itu sehat ya. Kemudian dari badan itu tentunya proporsional. Ya proporsional. Kadang kan ada yang mohon maaf ini kurus sekali. Ya, saya Mohon maaf loh. Enggak sih. Nggak tersinggung kan ya? Aduh, tapi ya gitu Iya, lah ya. ya sehat, gemuk lebih bagus seperti itu. Gemuk lebih. Nah, di sini kita nggak ada yang gemuk lagi ya. Good looking. Ya nggak bisa lah ya, nggak bisa dilihat dari itu. Pak mungkin nanti boleh dong diliatin kayak mana sih yang bersinar atau mungkin yang paling gede deh di sini. Boleh. Yang paling kecil gitu ya. Tapi sebelum kita jalan-jalan, karena sebelum jalan-jalan nanti persiapan dulu, mungkin kita break dulu gitu ya. Nah, kelebihan di sini di Matana sama yang lainnya itu apa Pak? Kayaknya ini paling gede nggak sih? Iya, kalau di Pekalongan saya rasa paling besar ya, peternakan kambing dan domba paling besar di Pekalongan di Matana ini. Keunggulannya kalau dibanding Kita merupakan peternakan modern ya. Kita modern ya, mulai dari pakan. Oke. Pakan itu kita menggunakan pakan kering. Jadi kita jarang sekali merumput atau ngarit ya. Oh iya, biasanya kan gitu Ya, ya. biasanya kan kalau peternakan konvensional atau di kampung-kampung, mereka kan pakainya rumput segar. Rumput segar atau
leguminosa atau ramban segar. Tapi kalau kita pakainya pakan kering. Pakan kering itu kita terdiri dari serat dan konsentrat. Adapun hijauan itu kita gunakan hanya sebagai cemilan. Seperti itu ya. Kemudian dari populasi kita yang 400 ekor, kita itu cuma memakai 4 anak kandang. 4 anak kandang. Iya, 4 kandang. 4 anak kandang. Di mana 4 anak kandang ini punya job desk yang berbeda. 2 orang ini fokus ke kebersihan. Kemudian yang 2 orang ini fokus ke ternak seperti itu. Tapi emang sih kalau di sini tuh kalau kita ya ngelihatnya masuk ke sini ke kawasan sini tuh bersih gitu loh. Ya, bersih Ya dan kan? alhamdulillah baunya Ya, sangat benar. minim ya. Nah Ya. mungkin view listener pada penasaran sebersih apa, gimana kondisinya di Yubatana Farm ini. Kita nanti bakal jalan-jalan, tapi sebelum itu kita bakal break dan bakal balik lagi. Stay tune terus aja di podcast Bisikan Lulu episode 16. Oke, kita masih di podcast Bisikan Lulu episode ke-16 ya, dan kita akan berjalan-jalan buat ngeliat yang tadi udah di spill, katanya di sini tuh bersih banget nih. Kalau apalagi kan terbesar ya kalau di Pekalongan ya. Iya, Nah, betul. kita bakal ngeliat sebesar apa di Yubatana Farm ini. Yuk, Pak, monggo bapaknya dulu aja. Yuk. Nah, kita bakal ngeliat ada jenis apa aja di sini, Pak. Kalau ini sama ini bedanya apa? Kita sama aja sih. Ini kandang semi umbaran namanya. Semi umbara itu? Iya, semi umbaran. Jadi memang separuh itu kita umbar, kemudian yang separuh itu kita pemeliharaan intensif di kandang. Jadi mungkin kalau makan itu di dalam kandang, kemudian setelah selesai makan biasanya kita umbar ya, atau kita keluarkan biar dia bisa lari-lari, biar dia bisa jalan-jalan, bisa makan rumput seperti itu. Jadi biar nggak stres ya di Iya, kandang betul. terus gitu. Ini kalau jam-jam apa, mungkin jam makannya jam berapa, jam tidur, jam istirahat gitu. Oh, jam iya. main. Oke, jadi kita ada SOP-nya ya, SOP pemberian pakan itu kita mulai dari jam setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi pemberian makan. Ya, biasanya selesai sampai jam 8. Jam 8 atau setengah 9 itu baru selesai domba makan. Kemudian domba itu biasanya kita keluarkan ya, kalau untuk yang di kandang semi umbaran ini. Kita keluarkan, jadi mereka bisa terkena sinar matahari, kemudian mereka bisa merumput atau grazing. Nanti setelah jam fisiologis, biasanya kan dia ada istirahat juga Iya, ya. kayak Nanti, manusia ya. betul. Jadi nanti dia balik lagi ke kandangnya buat tiduran seperti itu. Oh, berarti tidurannya nggak di sini. Ya, enggak. Biasanya Di dia kandang. masuk ke kandang. Karena kan dia hewan memamah biak ya, setelah dia makan, nanti dia gayemi kalau orang Jawa bilang. Oh, coba Iya. deh. Bisa puter balik tuh di shoot, Iya. lucu banget asli. Yuk. Ini vibes-nya itu kayak gimana ya? Tapi nggak menyeruduk atau Agak galak sih, tapi Waduh. nanti kita ada Mas Tamim ya. waduh. Ada pawangnya ini. Kalau yang paling ini tadi jenisnya apa, Pak? Oh, yang mana ya? Oh, ini baiklah. beda-beda ya? Iya, ini beda-beda. Oke. Oke. Ini ada jenis dombos ya, atau domba Wonosobo. Kemudian itu, aduh cepat sekali larinya. Wow. Ini rata-rata cross texel sih, rata-rata cross texel. Kalau yang paling bagus jenisnya apa? Yang paling bagus jenis Dorper saat ini, Kenapa itu, Pak? karena impor. Karena impor. Ya, impor dan memiliki keunggulan. Oke. Kita mau naik atau mau di sini aja? Di sini aja. Sini aja, Mas Tamim, diturunin Mas Tamim. Wah, ini kalau ini apa nih? Ini gede banget. Iya, ini loh. Dorper ini. Nah, ini. Oke, ini Wah, ini kayaknya lumayan, ini primadonanya galak di ya. tempat kita ya. Oh, ini kambing domba. Ini domba ininya ini. itu kayak kambing tapi ininya kayak domba. Iya. Ya kayak sih. Ini nggak apa-apa kan kalau dipegang? Oh, nggak apa-apa. Ada pawangnya ini Mas Tamim. Oh, namanya siapa, Pak? Oh, Yang mana? nggak ada nama ya? Ada. Siapa? Ini namanya Rembo. Wow, rembonya Upin Ipin di sini, tapi ini berbentuk beda ya. Ya. Kalau biasanya. Ini tadi jenis Jenis Dorper Dorper ini full yang blood. Iya. Oh ya, Mem, oke. liatin ke sana Mem, mukanya Mem. Coba mukanya. Ini Iya. kok lucu banget ya, ininya warna hitam ininya. Iya. Ini berapa beratnya? 120 kilo. 120 kilo. Kenapa? 120 kilo ya. Ini berapa, Pak? Apanya? Harga? Harganya berapa? Kalau harga kita di 40 juta. Yang ini? Ya. Oh, jenis yang bentukannya kayak gini ada berapa ekor nih di sini? Kita ada 5 ekor. Ada 5 ekor? Iya. Masih sisa berapa?
kita masih ada 5 ekor. Karena 5 kita speknya yang ini untuk breeding ya. Oh. Maksudnya kan domba di harga misal 40 juta, kan jarang sekali yang buat kurban. Biasanya kalau kurban di 40 juta kan mereka lebih memilih sapi. Tapi ya ini kan untuk breeding kita, karena kita seorang peternak, kita seorang breeder, jadinya kita manfaatkan pejantan kita yang unggul seperti ini. Ini masih murni atau kita impor langsung dari Australia. Datang kapan ini? Datangnya udah Dari kapan? 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Iya. Wow, sehat ya Pak ya? Ya, ini kambing domba sehat seperti ini. Gimana tadi? Yang matanya jernih? Biasanya matanya jernih ya. Ini kan matanya jernih nih. Matanya kan mengkilap itu ya. Ya, kemudian itu nggak? Masuk nggak? Oh enggak, ya udah. kemudian untuk bulunya kan dia bulunya itu agak berminyak ya, atau lembut ya. Ini kan agak berminyak kalau dipegang itu. Kan ada peliketnya atau berminyak ya. Ya, Ya, lucu tidak sekali. tidak kusam. Kalau kusam kan kerasa sekali, dipegang aja kasar. Kemudian untuk bodinya itu proporsional ya, atau gemuk seperti itu. Pak, biasanya tapi kan ya kalau domba mungkin kalau di kita ya identiknya itu loh, itu kan domba makannya sampah gitu ya. Kalau dilepas liarkan mungkin orang-orang jadinya kurang tertarik nih sama domba. Apakah di sini tuh bisa menjamin kalau ini ngimportnya atau mungkin ngambilnya itu takut ya, ngambilnya itu emang benar-benar nggak pernah makan sampah gitu atau makan makanan yang jadi kita ngambil atau kita pelihara domba ini memang kita sudah terjamin ya, kita punya mitra yang benar-benar kita tahu historinya, mulai dari pakan, kemudian dari keturunannya atau kemudian keunggulannya dan jenisnya kita sudah terpantau semua. Jadi teman-teman kita udah ini juga ya diawasi sama dokter hewan terkait ya. Dalam hal ini kita ada Dinperpa Kota Pekalongan. Jadi kita sering komunikasi sama kedokteran di Dinperpa Kota Pekalongan. Mereka sering ngecek peternakan kita karena kebetulan peternakan kita besar, mereka butuh dan kita juga butuh. Jadi kita simbiosis mutualisme, sama-sama ngecek kesehatan ternak yang ada di Himatana Farm ini. Jadi sangat terjamin. Berapa kali? Kalau dalam sebulan atau mungkin berapa bulan sekali gitu? Kalau dalam 1 tahun itu biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? Iya, 3 bulan sekali. Tapi kalau misalkan kita mau sharing atau kita butuh bantuan mereka, kita telepon sewaktu-waktu bisa. Tidak ada umur masalah. Berapa Pak kalau ini? Ini umur 2,5 tahun. 2 tahun ya? Iya. Itu? Kalau yang itu baru 7 bulan itu yang itu. 7 bulan? Iya. Biasanya berapa sih Pak kalau yang buat dikurbanin? Usia? Umur berapa? Dalam hal ini masing-masing ulama punya perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan untuk kambing dan domba itu di 1,5 tahun atau sudah pupak giginya. Ada yang mengatakan juga di 6 bulan dan 8 bulan. Jadi tergantung dari kepercayaannya masing-masing ya. Ini kalau antara perawatannya antara domba sama kambing gampang mana, susah mana? Gampang domba. Iya. Soalnya dia adaptif, maksudnya adaptasinya tinggi. Mulai dari pakan itu mudah sekali. Kemudian dari ketahanan kesehatan ya, dia lebih kuat terhadap penyakit dibandingkan dengan kambing. Kambing berarti lebih gampang terkena penyakit gitu? Iya, lebih gampang sakit. Kalau di sini kambing yang paling gede berapa kilo? Kita di 90 kilo. Boleh lihat nggak atau jauh? Boleh, silakan. Ayo. Oke, kita bakal lihat yang kambingnya ya. Bye-bye, Rembo. Ini suka dukanya. Itu bisa dinaikin. Oh iya beneran bisa. Ini isinya berarti domba-domba. Iya, ini domba semua. Wah, kayaknya lebih senang melihara domba ya Pak ya? Iya, karena lebih mudah. Tadi ya. Lebih mudah, penjualannya juga alhamdulillah kita lebih gampang domba sih dibandingkan kambing. Tapi kan kalau masyarakat Pekalongan kayaknya kan tadi ya, emang lebih suka sama kambing gitu kan. Betul, iya. Tapi kalau antusias masyarakat Pekalongan sebagai kota santri kan pasti banyak dong mau
tingkat kurban gitu semakin tahun semakin meningkat atau di tengah ekonomi yang lusuh ini juga semakin turun nih? Ya, kalau secara umum memang menurun ya. Kalau secara umum, tapi secara garis besar Pekalongan itu antusiasme untuk berkorban sangat tinggi masyarakatnya. Iya, karena memang Pekalongan terkenal agamis ya. Iya, betul. Ya, terkenal agamis. Jadi masyarakat Pekalongan itu sudah secara sadar, tidak perlu diedukasi lagi. Mereka punya kesadaran untuk berkorban. Ya bagi yang mampu seperti itu. Kemudian dari kelompok masyarakat yang lain itu juga sudah ada kelompok-kelompok nanti yang menerima daging dari hewan kurban, kemudian juga ada yang kelompok yang nanti siap untuk menyembelih maupun nanti untuk netel ya, itu sudah ada semua ya? Jadi benar-benar sudah kesadarannya tinggi dan sudah terorganisir sekali Pekalongan itu. Udah dari jauh-jauh hari ya disiapkan. Iya, betul sekali. Sudah ada panitianya sendiri-sendiri. Jadi kalau mau berkorban di Pekalongan itu insya Allah amanah gitu loh, bisa sampai ke masyarakat yang kurang membutuhkan. Pak, kalau itu apa? Yang ini jenis apa? Ini jenis awasi. Ini juga jenis impor ya. Domba awasi. Itu berapa kilo, Pak? Kalau beratnya pernah kita timbang di 80. Wow, gede banget ya. Iya. Itu jantan? Jantan. Terus ini juga ada domba awasi nih. Di sini sukanya kalau masyarakat Pekalongan sukanya lebih ke itu, jantan atau betina? Kalau masyarakat Pekalongan sukanya betina. Kenapa itu? Saya juga kurang tahu ya. Ya pernah sih. Jadi kalau untuk kambing jantan, kambing betina atau domba betina itu anggapannya harganya lebih murah, barangnya lebih besar. Ya, tapi tentunya kan mengandung resiko ya. Resikonya nanti takut hamil seperti itu. Nah, kami di Matana Farm ini untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya kita USG terlebih dahulu sebelum kita jual untuk kurban. Jadi kambing atau domba yang dijual belikan di Matana Farm ini sudah pasti insya Allah tidak hamil atau tidak bunting seperti itu. Ini apa Pak? Ini kayak pakai roll rambut. Ya, ini kambing yang saya sebutkan tadi ya. Ini kambing yang terbesar di tempat kita. Oh, ini. Ya. Berapa kilo ini? Tadi berapa ya? 90 sekitar. 90 ya. Ini juga jantan. Jantan. Rata-rata yang gede emang jantan ya? Iya, jantannya. Hai. Ini kalau semisal ya, ada beli di daerah mana gitu, bakal dianterin. Turunin mem? Ya, oke. Jadi kalau beli dari tempat kita, biasanya kita free ongkir untuk area Kota Pekalongan. Area Kota ya, Pekalongan. Kemudian untuk luar Kota Pekalongan kita juga menyediakan armada untuk mengantar. Biasanya kita kenakan ongkos tergantung dari jaraknya. Oh, ini biasanya yang beli di sini ini tuh kebanyakan orang mana nih? Kalau yang luar Pekalongan sampai mana aja, Pak? Oh ya, biasanya kita jual mulai dari sebelah timur itu paling jauh kita Batang. Kemudian untuk yang barat itu biasanya sampai Tegal. Wah, sampai Tegal juga ya? Iya, kita sampai Tegal. Itu biasanya langsung datang ya, tapi ya dalam sehari gitu? Iya, dalam sehari. Jadi biasanya untuk pengiriman kita bagi menjadi beberapa rute ya. Kita punya driver, kita punya armada. Biasanya nanti kita bagi, ada yang ke arah barat, ada yang ke arah timur, selatan maupun utara. Itu kita bagi. Oke, ini yang paling gede. Iya, paling gede ini untuk kambingnya ini yang paling gede. Ini ada namanya kalau ini? Kalau ini sementara belum sih. Oke, ini di berapa Pak harganya? Kalau ini tinggi ya, karena ini masih pure breed ya, masih impor ini. Ini kebetulan kambingnya kambing perah. Kambing perah yang buat susu itu? Iya, buat susu. Ini jantannya ini. Tapi udah di sini udah nyediain susu kambing gitu, Pak? Dulu kita pernah nyediain susu kambing. Tapi kebetulan kita kan trader ya. Kita jual beli ya. Jadi ada yang produksi susu, itu ada yang beli seperti itu ya, kita jual. Saat ini jadinya kosong. Ini tapi kedepannya bakal menjual lagi kan? Insya Allah nanti kalau ada rezeki. Oke, siap. Oke, ini yang paling gede ya. Tapi ini nggak dibuat dikurbanin. Sayang sekali nggak sih? Ini kayak itu loh, kayak kuda kecil. Tahu nggak sih? Kayak kuda kecil gagah banget. Iya. Kalau diukur mungkin ada hampir 1 meter ya kalau dari bawah ya. Iya kayaknya ya. Iya. Tapi kalau sampai sini ya lebih tentunya. Oke. Ini sampai pundaknya 1 meteran aja.
Inilah, dan ini tuh luas banget dari sana sampai sana ya Pak ya, balik Iya betul. lagi gitu. Ya ini kita ada area tumbaran juga ini di tengah. Oke. Nah ini karena menjelang Idul Adha ini, apakah ada promo atau tidak? Oh ya, Atau kita menyediakan promo free pemeliharaan ya. Oke. Free pemeliharaan, kemudian kita free ongkir sekota Pekalongan. Ya, kemudian untuk harga tentunya kita harganya sangat ekonomis. Tentunya domba-domba ataupun kambing yang kita sediakan jelas sehat. Terus kita ada jaminan misalkan kambing atau domba itu mati kan kita bermain nyawa di sini Mbak iya, ya. betul. Kita ganti free Oh, seperti itu. berarti semisal saya hari ini beli nih ya di sini, nanti bisa dititipin di sini dulu Ya. sampai nanti H-1 ya, Ya, biasanya. bebas tergantung permintaan konsumen. Dan itu udah gratis semuanya. Gratis ya, gratis pemeliharaan, Oke. gratis ongkir sekota Pekalongan. Berarti Batang nggak termasuk nih? Batang Kota biasanya. Batang Kota masih ya, masuk kita ya? free, ya. Nah itu dari Batang Kota, soalnya saya Batang. Itu masih gratis ongkir. Iya. Oke Pak, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup podcast ini? Ini seru banget sih, kita bisa main-main di salah satu kandang terbesar di Kota Pekalongan ya, di Himatana Farm. Mungkin Pak closing statementnya buat warga Pekalongan dan sekitarnya yang mau berkurban, yang mau memilih hewan kurban. Ya. Oke teman-teman, bagi warga Pekalongan dan sekitarnya yang ingin melaksanakan ibadah kurban, jangan ragu, pilih hewan kurban yang jelas sehatnya, jelas gemuknya, jelas murahnya, dan juga kita free pengiriman dan pemeliharaan sampai dengan hari H. Kemana lagi kalau bukan di Himatana Farm Pekalongan. Alamat kami berada di Kelurahan Kerapiak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Dan juga kita membuka lapak yang berada di Jalan apa Mem? Jalan orang Pekalongan nggak ngerti. Kita juga membuka lapak di samping SPBU Kerapiak Lor, Kota Pekalongan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada apa sosial media atau nomor yang bisa dihubungi, nanti bisa dicantumin di bawah. Iya, oke. Kita punya medsos, kita ada YouTube Himatana Farm Pekalongan. Kita juga ada IG, sama juga namanya Himatana Farm Pekalongan. Ada Facebook, ada TikTok, sama namanya Himatana Farm Pekalongan. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe ya video kami. Nomor kita ada Ya, juga. nanti kita cantumin Nah, ya. nanti kita cantumin yang ada di bawah ini ya. Oke, terima jangan kasih. lupa juga selain subscribe, like, comment, and share di tadi YouTube-nya Himatana, jangan lupa juga buat like, comment, and share di YouTube-nya kita Wali Songo FM PKL, dan juga follow all sosmed kita, ada di Facebook, ada tweet, ada apa tadi? Instagram, ada TikTok dengan username yang sama semuanya, Wali Songo FM PKL. Dan sampai jumpa di podcast Bisikan Lulu episode berikutnya. Terima kasih karena kita bakal lanjut jalan-jalan tapi off record karena ada kambing yang lucu tuh. Bye, see you.